Selamat malam, perkenalkan nama saya Lisya Mangunsong, MPM G1C021018. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang proses pengolahan buah kelapa sawit menjadi minyak goreng. Bahan yang dipakai dalam pembuatan minyak goreng kelapa sawit adalah buah kelapa sawit. Buah kelapa sawit mengandung minyak sehingga harus diperas untuk menghasilkan minyak utuh yang jernih. Proses pembuatan minyak kelapa sawit membutuhkan mesin pres yang kuat serta air panas. Selain itu, dalam proses pembuatan minyak kelapa sawit membutuhkan pemilihan buah kelapa sawit yang baik dan matang. Minyak goreng yang dihasilkan oleh kelapa sawit adalah jenis minyak goreng yang nabati yang dianggap memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga kebun kelapa sawit dianggap membawa keuntungan yang tinggi. Dalam proses pembuatan minyak goreng kelapa sawit membutuhkan 5 langkah, mulai dari tahap pengambilan buah hingga penyimpanan minyak murni yang telah disaring. Langkah tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan buah kelapa sawit. Pada tahap ini, kelapa sawit yang telah matang diambil. Proses pengambilan ini disebut pengumpulan tandan buah atau TBS. Pemilihan buah sangat diperlukan untuk menciptakan minyak goreng dengan kualitas yang baik. Pengangkutan buah ini memakai truk sehingga dibawa ke pabrik dalam posisi keadaan segar. Pengolahan kelapa sawit sebaiknya di pabrik dengan memakai mesin yang memiliki kekuatan pres yang baik. Hal ini agar minyak yang dihasilkan juga berkualitas baik. Saat TBS telah masuk ke dalam pabrik, TBS kemudian ditimbang untuk dapat dilihat kapasitas minyak yang akan dihasilkan. Yang kedua, perebusan buah kelapa sawit. Sudah ditimbang, lalu buah direbus memakai air uap panas dengan tekanan 2,2 hingga 3 kg per cm. Proses perebusan ini membutuhkan waktu selama 90 menit. Perebusan ini berguna untuk membunuh enzim yang akan merusak hasil jadi dari minyak. Selain itu, untuk memudahkan saat pemerasan buah untuk diambil minyaknya. Perebusan buah juga memudahkan perontokan inti buah dari cangkangnya. Buah yang telah direbus akan menghasilkan minyak dengan kadar 0,5%. Buah yang telah direbus kemudian akan dibawa ke dalam tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu perontokan buah. Buah kelapa sawit yang dibawa ke dalam pabrik mesin tertancap pada tangkai. Oleh karena itu, buah harus dirontokkan dari tangkainya terlebih dahulu. Buah telah direbus menjadi lebih mudah untuk dirontokkan dari tangkainya. Cara merontokkan buah dari tangkainya memakai metode banting. Setelah buah dirontokkan dari tangkainya, buah dimasukkan ke dalam mesin teser. Mesin ini berfungsi untuk memisahkan buah dari berondongnya. Proses memakai mesin teser ini membutuhkan waktu 2 kali pengolahan. Hal ini agar buah benar-benar bersih dari tangkai dan berondongnya. Hasil dari pengolahan ini adalah daging buah yang terkelupas dapat diperas dan dibawa ke tahap selanjutnya. Tahap keempat, pemerasan daging buah. Sebelum buah diperas, terlebih dahulu harus melepaskan biji buah dari daging buah. Hal ini memakai tekanan uap bersuhu antara 80 hingga 90 derajat. Setelah buah terlepas dari bijinya, maka buah dimasukkan ke dalam mesin pengompresan. Pada tahap ini membutuhkan tahapan panas sekitaran 10 hingga 15% dari kapasitas mesin pengompres. Hasil akhir dari pengompresan ini adalah minyak kasar yang masih bercampur dengan buah dan ampas buah. Penyaringan minyak kasar. Minyak yang dihasilkan oleh mesin pengompres adalah minyak yang kasar. Oleh karena itu, untuk menghasilkan minyak murni, minyak kasar ini harus disaring terlebih dahulu. Pada proses ini, minyak kasar dimasukkan ke dalam kode oil tank. Di dalam wadah ini terdapat saringan pasir yang bertugas memisahkan ampas minyak dan minyaknya. Ampas yang terkumpul pada saringan akan diolah lagi karena masih mengandung minyak. Pada pengolahan ini memakai mesin DP Richaper. Proses ini membutuhkan bantuan air panas untuk memudahkan pengolahan ampas menjadi minyak. Pada proses ini karena memakai bantuan air, maka hasil yang keluar adalah air yang bercampur dengan minyak. Yang keenam, pemisahan minyak dengan air. Pada proses ini, minyak telah tercampur dengan air seharus dipisahkan. Proses pemisahan harus urut dan sesuai dengan kadar minyak yang ada. Selain itu harus sesuai dengan fase-fase minyak tersebut. Pada fase ringan kandungan adalah minyak air
minyak, air, dan massa jenis minyak ditampung pada continuous setting tank. Lalu kandungan minyak akan dibawa ke oil tank, sedangkan fase berat berisi minyak, air, dan massa berat ditampung kepada slut tank, lalu dibawa ke slut separator untuk dipisah minyak dan airnya. Hasil akhir pada kedua proses ini adalah minyak yang kemudian akan dimurnikan. Pemurnian minyak. Minyak yang telah terpisah dari air tidak 100% benar-benar terpisah dengan air. Hal ini membutuhkan proses pemurnian untuk benar-benar menghilangkan air dari minyak. Untuk dapat memurnikan minyak dibawa ke dalam vakum. Fungsi dari mesin ini adalah untuk membuang air yang terkandung di dalam minyak hingga nilai minyak atau bawaan abang batas. Setelah melewati proses vakum dry, minyak yang telah menjadi minyak murni dimasukkan ke dalam oil store tank untuk dibawa ke bagian pengemasan. Cukup sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih.